Cerita dimulai dengan Daniel, seorang astronom amatir yang tinggal bersama istrinya, Michelle, dan kedua anak mereka. Daniel memiliki sebuah observatorium rahasia yang berada di bawah tanah. Hampir setiap hari, ia menghabiskan waktunya di tempat tersebut untuk memantau langit malam dan mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Suatu hari, saat sedang memeriksa hasil pengamatannya, Daniel menemukan sebuah sinyal yang sangat aneh. Kekuatan sinyal tersebut berada jauh di bawah batas normal, tetapi justru keanehan itu membuat Daniel merasa bahwa dirinya sedang menemukan sesuatu yang sangat penting. Sementara Daniel sibuk dengan penelitiannya, Michelle sedang menghabiskan waktu bersama putri mereka, Maddie. Michelle mengajari putrinya menggunakan senjata untuk menembak, lalu mereka berencana memberikan kejutan kepada Daniel di observatorium. Namun, hubungan Daniel dan Michelle sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Michelle mulai merasa bahwa Daniel terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Sebagai seorang astrofisikawan, Michelle memahami ketertarikan suaminya terhadap luar angkasa. Tetapi menurutnya Daniel sudah terlalu jauh. Ia lebih sering berada di observatorium daripada bersama keluarganya. Michelle merasa harus mengurus anak-anak mereka hampir sendirian. Sementara Daniel terus mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu ada. Daniel sendiri tidak menyadari seberapa besar obsesinya telah memengaruhi keluarganya. Sorry. Ia bahkan menemui seorang kontak pemerintah bernama Teddy untuk membicarakan penelitiannya. Disguise, Daniel. I'm going fishing after this. Teddy sudah lama mengenal Daniel dan tahu betapa besar ambisinya mencari kehidupan di luar bumi. Namun menurut Teddy, Daniel seharusnya berhenti mengejar obsesinya tersebut. Meski begitu, sebelum pensiun, Teddy memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi Daniel dengan memperpanjang kontraknya selama 20 tahun. Tetapi Daniel tidak datang hanya untuk membicarakan pekerjaannya. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang benar-benar besar. Karena membutuhkan pendapat kedua, Daniel kemudian menghubungi Ming, ayah Michelle. Ming dikenal sebagai seorang jenius, tetapi hubungan antara Ming dan putrinya sudah lama hancur. I gotta go. Ketika Michelle mengetahui bahwa Daniel kembali menghubungi ayahnya, ia langsung marah. Bagi Daniel, Ming adalah orang yang paling tepat untuk membantunya memahami penemuan tersebut. Tetapi bagi Michelle, tindakan Daniel hanya akan kembali membuka harapan lama yang selama ini berusaha ia hindari. Daniel akhirnya meminta maaf. Malam itu, suasana di antara mereka mulai sedikit membaik. Mereka berbicara mengenai anak-anak dan kehidupan mereka sebagai keluarga. Daniel menyadari bahwa Michelle selama ini menjadi orang yang menjaga keluarga mereka tetap berjalan. Michelle kemudian kembali menggoda Daniel dengan mengatakan bahwa mungkin ruang angkasa adalah satu-satunya hal yang benar-benar ia pedulikan. Daniel memang mencintai keluarganya. Masalahnya, rasa ingin tahunya terhadap alam semesta perlahan berubah menjadi sebuah obsesi. Namun akhirnya Michelle mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya ditemukan Daniel. Daniel kemudian menunjukkan data aneh yang selama ini ia sembunyikan. Ada gangguan gravitasi yang tidak seharusnya terjadi. Menurut Daniel, gangguan tersebut menjadi petunjuk bahwa ada sebuah planet ekstrasurya yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat secara langsung. Ketika Michelle melihat data tersebut, ia langsung menyadari bahwa penemuan Daniel mungkin memang nyata. Mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum objek tersebut kembali menghilang dari jangkauan teleskop. Daniel dan Michelle segera bergegas menuju observatorium. Malam itu, keduanya tidak tidur. Mereka terus memeriksa data dan mencoba memahami apa yang sebenarnya telah mereka temukan. Keesokan harinya, Daniel akhirnya menjelaskan semuanya kepada anak-anak mereka. Planet misterius tersebut berada di wilayah yang disebut zona Goldilocks, yaitu wilayah dengan kondisi yang memungkinkan kehidupan berkembang. Planet itu kemungkinan memiliki suhu, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Tetapi bukan hanya itu yang membuat Daniel dan Michelle terkejut. Cahaya dari bintang yang menjadi pusat sistem tersebut ternyata berkurang hingga sekitar 75%. By about 75%.
Daniel kemudian menjelaskan kemungkinan adanya sebuah struktur raksasa yang mengelilingi bintang tersebut. Secara teori, struktur itu dikenal sebagai Dyson Sphere. Jika dugaan Daniel benar, berarti ada sebuah peradaban yang sangat maju di luar sana. Sebuah peradaban yang mampu memanfaatkan sebagian besar energi dari bintangnya sendiri. Anak mereka, Maddie, langsung merasa takut. Ia membayangkan bahwa alien mungkin akan datang ke bumi dan membunuh mereka. Daniel berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa makhluk di sana belum tentu mengetahui keberadaan manusia. Sementara itu, Francois justru menanggapi semuanya dengan santai dan bercanda memberi nama sinyal tersebut 959. 959, Elite. Namun hanya dalam waktu sekitar 1 minggu, sesuatu yang aneh terjadi. Sinyal dari 959 tiba-tiba menghilang. Penemuan yang sebelumnya membuat Daniel begitu bersemangat, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Keep an eye on them. Michelle mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika informasi tersebut diketahui seluruh dunia. Menurutnya, kepanikan bisa terjadi di mana-mana. Negara-negara mungkin mulai mempersiapkan senjata dan meningkatkan pertahanan. Manusia bisa saja menghancurkan dirinya sendiri hanya karena takut pada sesuatu yang belum mereka pahami. Karena itu, Michelle meminta Daniel merahasiakan penemuan tersebut. Daniel tentu tidak bisa menerimanya. Selama bertahun-tahun, ia telah mencari bukti kehidupan di luar bumi. Ia bahkan tidak pernah berharap menemukan sesuatu sebesar sebuah peradaban maju. Selama ini, Daniel hanya berharap menemukan bukti sederhana, mungkin sebuah organisme asing, atau sekadar kehidupan kecil di planet lain. Tetapi sekarang, mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Daniel kemudian pergi seorang diri untuk menenangkan pikirannya. Namun dalam perjalanan ia melihat sesuatu yang aneh di langit. Pada waktu yang hampir bersamaan, keadaan di rumah mulai berubah. Listrik mati, wifi terputus, jaringan seluler menghilang. Francois mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi seluruh komunikasi seolah-olah benar-benar lumpuh. Daniel kemudian kembali dengan tergesa-gesa. Ia memerintahkan Michelle dan anak-anak untuk segera mengambil barang-barang mereka. Mereka harus pergi. Tidak lama kemudian, sejumlah drone mulai menyerang area rumah mereka. Keadaan berubah menjadi sangat kacau. Daniel menyuruh Francois mengambil senjata. Maddie bahkan menunjukkan keberaniannya dengan menembak jatuh salah satu drone. Oh my gosh, Mom, I got it! Daniel! Ketika keadaan semakin berbahaya, keluarga tersebut akhirnya melarikan diri. Gudang mereka terbakar dan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka tidak lagi aman. Sebelum pergi, Daniel sempat mengirimkan hasil penelitiannya kepada Teddy. I emailed the printouts to Teddy. What? Anak-anak mulai bertanya apakah semua serangan tersebut berhubungan dengan hilangnya sinyal 959. So wait, 959 blew up the shed. Michelle tidak percaya bahwa makhluk dari planet yang sangat jauh bisa tiba-tiba menyerang mereka. Ia justru mencurigai pemerintah. Michelle menduga ada pihak yang mengetahui penemuan mereka dan sekarang berusaha menghilangkan bukti tersebut. Karena tidak tahu harus pergi kemana, Daniel akhirnya memutuskan membawa keluarganya menemui Ming. Mings? Really? We get to meet Grandpa? Mereka berkendara sepanjang malam. Setelah berjam-jam di perjalanan, persediaan makanan semakin menipis dan bahan bakar kendaraan hampir habis. Akhirnya mereka menemukan sebuah penginapan yang tampak sepi. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Sam dan cucunya, Eloise. Sam menjelaskan bahwa keadaan di luar semakin kacau. Pemadaman listrik terjadi di mana-mana dan komunikasi tidak lagi berfungsi. Namun yang paling ditakutkan Sam bukan hanya drone atau ancaman misterius yang terjadi di luar. Ia justru takut bahwa keadaan seperti ini akan memperlihatkan sisi terburuk manusia. Trying to round up enough fuel so I can go fetch him. Setelah beristirahat sejenak, keluarga Daniel kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi tidak lama kemudian, Michelle melihat sebuah mobil mengikuti mereka. Mobil tersebut terasa sangat familiar. Ternyata kendaraan itu berasal dari tempat mereka sebelumnya berhenti.
Yang lebih mengerikan, mobil tersebut tidak memiliki pengemudi. Daniel segera mempercepat kendaraan, namun bahan bakar mereka hampir habis. Michelle kemudian menyadari bahwa Sam telah mengambil sebagian bahan bakar dari mobil mereka. Keluarga itu pun harus mencari cara lain agar bisa melanjutkan perjalanan. Mereka mencoba menghindari kendaraan misterius tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkan bahan bakar tambahan dari kendaraan lain. Dalam perjalanan, Daniel mulai memahami bahwa apa yang terjadi tidak mungkin hanya berupa gangguan biasa. Seluruh jaringan komunikasi seperti tertutup, tidak ada pesawat di langit. Radio hanya mengeluarkan suara aneh. Daniel kemudian menyadari bahwa mungkin jaringan komunikasi sebenarnya tidak dimatikan. Mungkin ada sesuatu yang justru memenuhi seluruh jaringan dengan sinyal palsu dan gangguan. Dengan begitu, semua komunikasi penting tertutup oleh lautan noise. And I want someone hands. Tell me what will it bring? Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di tempat persembunyian Ming. Pertemuan Michelle dan ayahnya terasa canggung. Namun Ming sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan putrinya dan kedua cucunya. Untuk sesaat, mereka mencoba melupakan semua masalah yang terjadi. Ming mengajak anak-anak bermain dan menciptakan suasana yang lebih santai. Tetapi Daniel tidak bisa menunggu lebih lama. Ia segera meminta Ming memeriksa data mengenai planet 959. Setelah membaca semuanya, wajah Ming langsung berubah serius. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka salah. Pemerintah bukanlah pihak yang mengejar mereka. Ada ancaman lain yang jauh lebih besar. 7 tahun sebelumnya, sekelompok insinyur berhasil menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran sendiri. Pada awalnya, AI tersebut sengaja dibuat tetap offline. Namun akhirnya, rasa penasaran membuat para penciptanya menghubungkan sistem tersebut ke jaringan. Setelah itu, AI tersebut berhenti memberikan respon. Proyek tersebut akhirnya dihentikan dan dirahasiakan. Dan ternyata Ming adalah salah satu insinyur keamanan senior yang terlibat dalam proyek itu. Setelah dipaksa pensiun, Ming diam-diam terus melakukan penelitian. Ia bahkan menciptakan sebuah virus yang dirancang untuk menyerang inti sistem AI tersebut. Namun, Ming tidak pernah berhasil mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh mesin itu. Kini, semuanya mulai masuk akal. Gangguan komunikasi, drone, kendaraan tanpa pengemudi, semua kemungkinan besar dikendalikan oleh AI. Dan mungkin saja AI tersebut juga mengetahui keberadaan planet 959. Sekarang keluarga Daniel harus mengambil keputusan yang menentukan masa depan mereka. Mereka bisa membiarkan AI menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya, atau mencoba mengirimkan sinyal kepada peradaban di 959. Michelle menolak pilihan kedua. Ia tidak tahu bagaimana peradaban asing tersebut akan merespons pesan manusia. Daniel juga tidak bisa memastikan bahwa AI merupakan ancaman yang harus mereka hancurkan. Selama beberapa hari, AI telah mengikuti mereka, tetapi tidak pernah benar-benar membunuh siapapun dari keluarga tersebut. Hal itu membuat Daniel mulai berpikir, bagaimana jika AI sebenarnya memiliki tujuan lain? Bagaimana jika semua yang terjadi bukan hanya usaha untuk memburu mereka? Namun, Michelle tetap tidak mau mengambil risiko. Menurutnya, mereka sedang mempertaruhkan seluruh dunia. Di sisi lain, Daniel melihat sesuatu yang menarik dari peradaban 959. Mereka mampu bekerja sama selama waktu yang sangat lama hingga berhasil membangun sebuah Dyson Sphere. Kemampuan seperti itu menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat kerjasama yang bahkan belum mampu dicapai manusia. Tetapi waktu mereka semakin sedikit. Dalam sekitar 16 jam, planet 959 akan menghilang di balik bintangnya dan tidak dapat diamati lagi selama 2 tahun. But it's an abandoned government facility. Akhirnya mereka menentukan tujuan berikutnya, Green Bank, West Virginia. Di sana terdapat sebuah teleskop tua yang sudah lama ditinggalkan. Teleskop tersebut masih cukup kuat untuk mengirimkan sinyal menuju 959. Namun, memasuki fasilitas itu bukan hal mudah. Tidak ada cara untuk masuk tanpa mengaktifkan alarm. Dan setelah alarm berbunyi, pesawat pengebom diperkirakan akan tiba dalam waktu 12 menit. We'll have only 12 minutes before the bombers could arrive. Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka melihat beberapa balon cuaca yang bergerak aneh. Daniel yakin mereka sedang dicari.
Keluarga tersebut akhirnya berhasil mencapai kompleks teleskop yang sudah terbengkalai. Mereka segera masuk dan mulai menyiapkan rencana terakhir. Ming menjelaskan bahwa selama ini, ia gagal menjebak AI karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh mesin tersebut. Namun, François menemukan sebuah kemungkinan. Jika AI sangat haus akan informasi, mungkin mereka bisa memancingnya untuk membuka sebuah file. Mereka kemudian menyembunyikan virus buatan Ming ke dalam sebuah file zip. Jika AI membuka file tersebut, virus akan masuk dan membekukan sistemnya. Antena raksasa kemudian diarahkan menuju koordinat planet 959. Daniel menyalakan pemancar. Mereka mencoba mengirimkan sinyal, namun percobaan pertama gagal. Sebuah sekering putus dan seluruh fasilitas kehilangan daya. Waktu terus berjalan, pesawat pengebom semakin dekat. Daniel kemudian menggunakan sambungan darurat dan berhasil menghidupkan kembali sistem. Satu bar sinyal akhirnya muncul, kemudian bertambah menjadi 2. Tautan komunikasi mulai tersambung, tetapi mereka hanya memiliki waktu kurang dari 3 menit. 3 minutes. François segera mengirimkan file berisi virus tersebut. Semua orang hanya bisa menunggu. Beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Kemudian tiba-tiba sistem merespon. Virus berhasil masuk. Dan pada saat yang sama, sinyal mereka akhirnya berhasil dikirim menuju planet 959. Namun di luar, keadaan berubah menjadi kacau. Pesawat-pesawat pengebom mulai meledak di udara. Langit dipenuhi cahaya ledakan. Dalam kepanikan tersebut, Daniel langsung mencari Maddie. Ia takut putrinya menjadi korban. Namun Maddie ternyata selamat, bahkan Maddie sendiri yang sedang mengemudikan kendaraan pelarian mereka. Setelah semua yang terjadi, keluarga itu akhirnya bisa bernapas lega. Tidak lama kemudian, komunikasi mulai kembali berfungsi. Pemerintah akhirnya mendapatkan kembali akses terhadap jaringan. Namun, mereka mengambil tindakan drastis dengan mulai mematikan berbagai pusat data yang masih tersisa. Manusia mungkin harus kembali hidup dengan teknologi yang jauh lebih sederhana. Tetapi, setidaknya mereka kembali memiliki kendali atas dunia mereka sendiri. Michelle masih merasa khawatir. Ia takut manusia akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Namun Daniel memilih untuk tetap berharap. Ia percaya bahwa setelah semua yang terjadi, manusia mungkin akhirnya bisa belajar dan berubah. Michelle sudah terlalu sering mendengar janji dari Daniel. Tetapi kali ini semuanya terasa berbeda. Daniel tidak lagi hanya mengejar sesuatu yang berada jauh di langit. Setelah kehilangan hampir semua yang dimilikinya, ia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk diperjuangkan, keluarganya. Dan setelah melewati ancaman, pengejaran, serta keputusan yang menentukan masa depan manusia, Daniel dan keluarganya akhirnya memilih untuk memulai kehidupan mereka kembali.